Ah, kenapa sih kalian kesel ketika dibohongin? Kenapa coba? Oke, kita bahas. Masih di hari Senin 17 Juli 2023. Gue libur dari pekerjaan gue dan menyeruput segelas kopi di bawah pohon rindang dan di sebuah ayunan gitulah, jaring-jaring gitu, menikmati pagi ini untuk membicarakan hal-hal yang ada di kepala gue dan mungkin terjadi di lo semua gitu, untuk memberikan satu pikiran atau menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Gue ngerasa ini adalah interaksi walaupun satu arah, tapi nanti bisa komen menjadi dua arah. Atau mungkin sebagian dari kita ngerasa kesel kan kalau dibohongin orang lain. Kenapa sih? Nah, coba lu jawab. Kenapa lu kesel kalau dibohongin? Gue gak kesel tuh kalau dibohongin. Bahkan kadang gue gak pernah ngerasa gue dibohongin. Gue kan gak pernah percaya. Kenapa kalian kesel kalau dibohongin? Apa gak ya? Kalian kan bisa ngambil pelajaran. Kenapa kalian dibohongin? Mungkin kalian itu bukan jadi tempat ternyaman orang lain untuk bicara jujur. Coba deh kalian telah. Mungkin kalian orang yang suka ngejudge, mungkin kalian orang yang suka memberikan respon yang tidak menyenangkan, mungkin kalian tipikal orang yang nggak asik lah gitu untuk orang bicara jujur. Itulah akhirnya kenapa orang-orang suka bohong sama lo, karena lo akan membuat mereka merasa aman. Coba pikirin. Banyak orang yang dengar cerita jujur dari orang lain tapi ngeberiin responnya jadi kayak, lo kok gitu sih, begini, kenapa sih lo gitu, lo gak seharusnya gitu. Terlalu banyak respon-respon yang menurut gue kurang oke untuk diberikan. Terus kita biasanya langsung dijudge gitu, baru ngomong apa terus lu pasti gini, lu pasti gitu. Enggak semata-mata orang bohong itu emang sengaja dengan niatan alasan gitu. Walaupun ada orang yang emang dasarnya begitu. Tapi menurut gue lebih banyak orang yang karena dia tidak merasa nyaman kita, sehingga dia membicarakan hal-hal dengan cara bohong. Ketika jujuran diungkapkan ternyata kemudian lu adalah orang yang mendengar yang baik, tidak suka judgement, selalu merespon berita orang, kebenaran orang maupun itu keburukan sekalipun dengan baik. Lu akan jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur walaupun padahal dia bohong terhadap orang lain, karena dia merasa lo adalah orang yang oke untuk dikatakan hal jujuran walaupun pahit. Terus mungkin juga kenapa orang tidak mau bicara jujur, karena ketika kejujuran diucapin, lo tidak menerimanya dengan enak, lo langsung baper, lo langsung apapun lah. Jadi orang yang jadi malas untuk mengungkapkan kejujuran. Jadi kalau jelek dibilang jelek nggak mau, gendut dibilang gendut lu marah. Jadi akhirnya orang-orang harus peres, harus bohong. Coba sebelum lu meminta atau pikir, apa sih orang bohong, kenapa sih orang kayak gini, kenapa sih orang kayak gini, mending lu lihat ke dalam diri lu sendiri gitu. Apakah lu orang yang siap untuk menerima kejujuran orang lain, apapun dampaknya. Jadi kalau udah
lu udah jadi orang yang seperti itu, terlihat begitu dengan orang lain, tapi orang lain masih bohong, itu baru emang dia dasarnya kayak gitu aja. Tapi kalau lu aja gak siap untuk menerima kejujuran, apa lu bisa bilang orang lain kok suka bohong sih gitu, terus lu kesel gitu? Jelas men. Walaupun ada bisa jadi pembahasan hal lainnya bahwa sebenarnya kebohongan atau tidak, satu hal itu kan kalau lo menerima itu sebagai sebuah hal yang lo percayai gitu. Coba kalau satu hal yang orang bicarakan, ceritain, katakan, cuma lo tangkap sebagai sebuah informasi yang belum lo cerna apakah lo mau terima ini sebagai sebuah kejujuran atau tidak, atau kebenaran yang lo percaya. Sebenarnya enggak gitu. Itulah kenapa gue gak pernah lalu ngerasa gue dibohongin gitu, walaupun kadang mungkin informasinya gak benar gitu, tapi gue gak meyakinin itu, jadi gue gak ngerasa dibohongin. Gue cuma dengar sebuah cerita, sebuah informasi dari orang lain yang gue tangkap, oh iya gitu. Gue taruh itu di sebuah informasi aja, bukan satu hal yang gue yakini. Jadi kalau ternyata itu tidak benar atau sebuah kebohongan, gue gak ngerasa dibohongi sih. Karena gue gak pernah percaya. Nah, mungkin lo bertanya terus gimana untuk caranya gitu, menuju jadi orang itu jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur gitu. Itu satu hal lain lagi ya, mungkin lo bisa tanya, lo bisa jawab atau ada diskusi. Karena menurut gue setiap satu solusi itu cuma untuk mungkin satu salah gitu. Setiap orang masalahnya beda-beda, caranya beda-beda, solusinya pasti beda-beda. Gue lebih suka untuk menyelesaikan masalah detail itu ya satu persatu. Kalau kayak gini kan cuman untuk hal umum aja yang bisa didengar banyak orang, bahwa ya alasan orang bohong itu pasti macam-macam ya. Salah satunya mungkin ada terletak di diri kita, di lawan bicara. Kalau lo udah selesai itu dan orang lain masih tetap berbohong, ya itu baru salah mereka. Kayak cukupnya untuk pagi ini gue membicarakan berapa 4 hal gitu. Gue akan terus melakukan hal ini gitu. Hal yang dekat sama gue itu adalah musik, terus pemikiran seperti ini, dan kelucuan komedi gitu. Gue akan bikin terus hal seperti ini untuk menemani hari-hari kita, yang akan gue dokumentasikan dengan tujuan pribadi sih sebenarnya, tapi siapa tahu bisa berbagi, nggak ada salahnya gitu ya. Itulah kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan soal pemikiran atau soal hal ini tadi, soal apapun, gue dengan senang hati untuk mencoba mendiskusikan dengan kalian, apalagi kalau halnya lebih spesifik, gue lebih suka membahasnya gitu. Ya kayaknya itu aja. Ya itu aja, semoga hari kalian menyenangkan. Hidup kalau nggak mikir nggak enak ya. Hidup kalau nggak ada musik juga nggak asik, kalau nggak lucu juga terlalu kaku gitu. Ya setiap hari ada proses gue berpikir, dan gue yakin ada proses gue berpikir atau menerima pikiran orang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi salinan buat apapun yang jadi pemikiran lo. Kalau lo nggak bisa pecahin atau nggak temuin jawabannya, lo bisa tulis di kolom komentar dan lo bisa membicarakannya di berikutnya. Oke, cuy.
Selamat beraktivitas. Gue akan ulang-ulang audio nih. Kenapa sih kalian kesel ketika dibohongin? Kenapa coba? Oke, kita bahas. Masih di hari Senin 17 Juli 2023. Gue libur dari pekerjaan gue dan menyeruput segelas kopi di bawah pohon rindang dan di sebuah ayunan gitulah, jaring-jaring gitu, menikmati pagi ini untuk membicarakan hal-hal yang ada di kepala gue dan mungkin terjadi di lo semua gitu, untuk memberikan satu pikiran atau menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Gue ngerasa ini adalah interaksi walaupun satu arah, tapi bisa komen di dua arah. Atau mungkin sebagian dari kita ngerasa kesel kan kalau dibohongin orang lain. Kenapa sih? Coba lu jawab. Kenapa lu kesel kalau dibohongin orang lain? Gue gak kesel lu gak dibohongin. Bahkan kadang gue gak pernah ngerasa gue dibohongin. Karena gue kan gak pernah percaya. Kenapa kalian kesel kalau dibohongin? Enggak ya? Kalian kan bisa ngambil pelajaran. Kenapa kalian dibohongin? Mungkin kalian itu bukan jadi tempat ternyaman orang lain untuk bicara jujur. Coba deh kalian telah. Mungkin kalian orang yang suka menjudge, mungkin kalian orang yang suka memberikan respon yang tidak menyenangkan, mungkin kalian tipikal orang yang nggak asik lah gitu untuk orang bicara jujur. Itulah akhirnya kenapa orang-orang suka bohong sama lo, karena lo akan membuat mereka merasa aman. Ya kan? Coba kalian pikirin. Nah, banyak orang yang dengar cerita jujur dari orang lain tapi ngeberiin responnya jadi kayak, lo kok gitu sih, bagian kenapa sih lo gitu, lo gak seharusnya begitu. Terlalu banyak respon-respon yang menurut gue kurang oke untuk diberikan. Terus kita biasanya langsung dijudge gitu, baru ngomong apa terus lu pasti gini, lu pasti gini. Enggak semata-mata orang bohong itu emang sengaja dengan niatan alasan, walaupun ada orang yang dasarnya begitu. Tapi menurut gue lebih banyak orang yang karena dia tidak merasa nyaman kita, sehingga dia membicarakan hal dengan cara bohong. Ketika jujuran diungkapkan ternyata lu adalah orang yang mendengar yang baik, tidak suka judgement, selalu merespon cerita orang, kebenaran orang maupun itu keburukan sekalipun dengan baik. Lu akan jadi tempat ternyaman untuk orang-orang bicara jujur walaupun padahal dia bohong terhadap orang lain, karena dia merasa lu adalah orang yang oke untuk dikatakan hal jujuran walaupun pahit. Terus mungkin juga kenapa orang tidak mau bicara jujur, karena ketika kejujuran diucapin, lu tidak menerima dengan enak, lu langsung baper, lu langsung ya apapun lah. Jadi orang jadi malas gitu untuk mengungkapkan kejujuran. Jadi kalau jelek dibilang jelek nggak mau, dibilang udah marah. Jadi akhirnya orang-orang harus beres, harus bohong. Coba sebelum lu meminta atau pikir apa sih orang bohong, kenapa sih orang kayak gini, kenapa sih orang kayak gini, mending lu lihat ke dalam diri lu sendiri gitu. Apakah lu orang yang siap untuk menerima kejujuran orang lain? Apa
lu udah jadi orang yang seperti itu, terlihat begitu dengan orang lain, orang lain masih bohong, itu baru memang dia dasarnya kayak gitu aja. Tapi kalau lu aja nggak siap untuk menerima kejujuran, apa lu bisa bilang orang lain kok suka bohong sih gitu, terus lu kesel gitu? Jelas ya. Walaupun ada bisa jadi pembahasan hal lainnya bahwa sebenarnya kan kebohongan atau tidak, satu hal itu kan kalau lo menerima itu sebagai sebuah hal yang lo percayai gitu. Coba kalau satu hal yang orang bicarakan, ceritain, katakan, cuman lo tangkap sebagai sebuah informasi yang belum lo cerna, apakah lo mau terima ini sebagai sebuah kejujuran atau tidak, atau kebenaran yang lo percaya? Sebenarnya kan enggak gitu. Itulah kenapa gue gak pernah lalu ngerasa gue dibohongin gitu, walaupun kadang mungkin informasinya gak benar gitu, tapi gue gak meyakinin itu, jadi gue gak ngerasa dibohongin. Gue cuma dengar sebuah cerita, sebuah informasi dari orang lain, gue tangkap oh iya, gue taruh itu di sebuah informasi aja, bukan satu hal yang gue yakini gitu. Jadi kalau ternyata itu tidak benar atau sebuah hubungan, gue gak ngerasa dibohongi sih, karena gue gak pernah percaya. Nah, mungkin lo bertanya terus gimana untuk caranya gitu menuju jadi orang itu jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur gitu. Itu satu hal lain lagi ya, mungkin lo bisa tanya ini, lo bisa jawab atau ya, ada diskusi. Karena menurut gue setiap satu solusi itu ya cuma untuk mungkin satu salah gitu. Tiap orang masalahnya beda-beda, caranya beda-beda, solusinya pasti beda-beda. Gue lebih suka untuk menyelesaikan masalah detail itu ya satu persatu. Kalau kayak gini kan cuma untuk hal umum aja yang bisa didengar banyak orang bahwa ya alasan orang bohong itu pasti macam-macam. Yang salah satunya mungkin udah terletak di diri kita, di lawan bicara. Kalau lo udah selesai itu dan orang lain sudah berbohong, ya itu baru salah mereka. Saya cukup punya untuk pagi ini. Gue bicarakan berapa 4 hal gitu. Gue akan terus melakukan hal ini gitu. Hal yang dekat sama gue itu adalah musik, terus pemikiran seperti ini, dan kelucuan itu komedi gitu. Gue akan bikin terus hal seperti ini untuk menemani hari-hari kita, yang akan gue dokumentasikan dengan tujuan pribadi sih sebenarnya, tapi siapa tahu bisa untuk berbagi, nggak ada salahnya gitu. Ya, itulah kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan soal pemikiran atau soal hal ini tadi, soal apapun, gue dengan senang hati untuk mencoba mendiskusikan dengan kalian. Apalagi kalau hal ini lebih spesifik, gue lebih suka membahasnya gitu. Kayaknya itu aja. Ya itu aja. Semoga hari kalian menyenangkan. Hidup kalau nggak mikir nggak enak. Ya, hidup kalau nggak ada musik juga nggak asik. Kalau nggak lucu juga kaku gitu. Ya, setiap hari ada proses gue berpikir, dan gue yakin ada proses gue berpikir atau menerima pikiran orang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi saling interaksi buat kita. Apapun yang jadi pemikiran lo, kalau lo nggak bisa pecahin atau nggak ketemuin jawabannya, lo bisa tulis di kolom komentar dan lo bisa membicarakannya di berikutnya. Oke, thank you cuy.
Selamat beraktivitas. Gue akan ulang-ulang audio nih. Kenapa sih kalian kesel ketika dibohongin? Kenapa coba? Ini kita bahas. Masih di hari Senin 17 Juli 2023. Gue libur dari pekerjaan gue dan menyeruput segelas kopi di bawah pohon rindang dan di sebuah ayunan gitulah, jaring-jaring gitu, menikmati pagi ini untuk membicarakan hal-hal yang ada di kepala gue dan mungkin terjadi di lo semua gitu, untuk memberikan satu pikiran atau menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Gue ngerasa ini adalah interaksi walaupun satu arah, tapi nanti bisa komen menjadi dua arah. Atau mungkin sebagian dari kita ngerasa kesel kalau dibohongin orang lain. Kenapa sih? Kenapa, coba lu jawab. Kenapa lu kesel kalau dibohongin orang lain? Gue gak kesel tuh kalau dibohongin. Bahkan kadang gue gak pernah ngerasa gue dibohongin gitu. Gue kan gak pernah percaya. Kenapa kalian kesel kalau dibohongin? Apa enggak ya? Kalian kan bisa ngambil pelajaran. Kenapa kalian dibohongi? Mungkin kalian itu bukan jadi tempat ternyaman orang lain untuk bicara jujur. Coba deh kalian telah. Mungkin kalian orang yang suka ngejudge, mungkin kalian orang yang suka memberikan respon yang menyenangkan, mungkin kalian tipikal orang yang nggak asik lah gitu untuk orang bicara jujur. Itulah akhirnya kenapa orang-orang suka bohong sama lo, karena lo akan membuat mereka merasa aman. Ya kan? Coba kalian pikirin. Nah, banyak orang yang dengar cerita jujur dari orang lain tapi ngeberiin responnya jadi kayak, ya lo kok gitu sih, kalau gini kenapa sih lo gitu, lo gak seharusnya begitu man. Terlalu banyak respon-respon yang menurut gue kurang oke untuk diberikan. Terus kita biasanya langsung dijudge gitu, baru ngomong apa terus lu pasti gini ya, lu pasti gitu. Enggak semata-mata orang bohong itu emang sengaja dengan niatan tanpa alasan gitu. Walaupun ada orang yang emang dasarnya begitu. Tapi menurut gue lebih banyak orang yang karena dia tidak merasa nyaman sama kita sehingga dia membicarakan hal dengan cara bohong. Karena ketika jujuran diungkapkan ternyata sebenarnya lu adalah orang yang mendengar yang baik, tidak suka judgement, selalu merespon cerita orang, kebenaran orang maupun itu keburukan sekalipun dengan baik. Lu akan jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur walaupun padahal dia bohong terhadap orang lain, karena dia merasa lo adalah orang yang oke untuk dikatakan hal jujuran walaupun akhir. Terus mungkin juga kenapa orang tidak mau bicara jujur, karena ketika kejujuran diucapin lo tidak menerimanya dengan enak, lo langsung baper, lo langsung ya apapun lah. Jadi orang jadi malas untuk mengungkapkan kejujuran. Ketika lo jelek dibilang jelek nggak mau, gendut dibilang gendut lo marah. Jadi akhirnya orang-orang harus peres, harus bohong. Coba sebelum lo meminta atau pikir apa sih orang bohong, apa sih orang kayak gini, apa sih orang kayak gini, mending lo lihat ke dalam diri lo sendiri gitu. Apakah lo orang yang siap untuk menerima kejujuran orang lain? Apa
apapun dampaknya. Itu kalau lu udah jadi orang yang seperti itu, terlihat begitu dengan orang lain, tapi orang lain masih bohong, itu baru emang dia dasarnya kayak gitu aja. Tapi kalau lu aja nggak siap untuk menerima kejujuran, kenapa lu bisa bilang orang lain kok suka bohong sih gitu, terus lu kesel gitu? Jelas kan? Walaupun ada bisa jadi pembahasan hal lainnya bahwa sebenarnya kan kebohongan atau tidak, satu hal itu kan kalau lu menerima itu sebagai sebuah hal yang lu percayai gitu. Coba kalau satu hal yang orang bicarakan, ceritain, katakan cuman lu tangkap sebagai sebuah informasi yang belum lu cerna, apakah lu mau terima ini sebagai sebuah kejujuran atau tidak, atau kebenaran yang lu percaya? Sebenarnya kan enggak gitu. Itulah kenapa gue nggak pernah lalu ngerasa gue dibohongin gitu, walaupun kadang mungkin informasinya nggak benar gitu, tapi gue nggak meyakinin itu, jadi gue nggak ngerasa dibohongin. Gue cuma dengar sebuah cerita, sebuah informasi dari orang lain, gue tangkap oh iya, gue taruh itu di sebuah informasi aja, bukan satu hal yang gue yakini. Jadi kalau ternyata itu tidak benar atau sebuah hubungan, gue nggak ngerasa dibohongin sih, karena gue nggak pernah percaya. Nah, mungkin lo bertanya terus gimana untuk caranya gitu, jadi orang itu jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur gitu. Itu satu hal lain lagi ya, lo bisa tanya, lo bisa jawab atau diskusi. Karena menurut gue setiap satu solusi itu ya cuma untuk mungkin satu salah gitu. Setiap orang masalahnya beda-beda, caranya beda-beda, solusinya pasti beda-beda. Gue lebih suka untuk menyelesaikan masalah detail itu ya satu persatu. Kalau kayak gini kan cuman untuk hal umum aja yang bisa didengar banyak orang, bahwa ya alasan orang bohong itu pasti macam-macam ya. Salah satunya mungkin ada terletak di diri kita, di lawan bicaranya. Kalau lo udah selesai itu dan orang lain masih tetap berbohong, nah itu baru salah mereka. Saya cukupnya untuk pagi ini gue membicarakan berapa 4 hal gitu. Gue akan terus melakukan hal ini gitu. Hal-hal yang dekat sama gue itu adalah musik, terus pemikiran-pemikiran seperti ini, dan kelucuan-kelucuan komedi gitu. Gue akan bikin terus hal seperti ini untuk menemani hari-hari kita. Nah, yang akan gue dokumentasikan dengan tujuan pribadi sih sebenarnya, tapi siapa tahu bisa untuk berbagi, nggak ada salahnya gitu. Ya, itulah kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan, pemikiran atau soal hal ini tadi, soal apapun, gue dengan senang hati untuk mencoba mendiskusikan dengan kalian. Apalagi kalau halnya lebih spesifik, gue lebih suka membahasnya gitu. Ya kayaknya itu aja. Ya itu aja. Semoga hari kalian menyenangkan. Ada musik juga gak asik, kalau gak lucu juga terlalu kaku gitu. Ya setiap hari ada proses gue berpikir, dan gue yakin ada proses gue berpikir atau menerima pikiran orang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi saling interaksi buat kita. Apapun yang jadi pemikiran lo, kalau lo gak bisa pecahin atau gak temuin jawabannya, lo bisa tulis di kolom komentar dan lo bisa membicarakannya di berikutnya.
Oke, oke cuy, selamat beraktivitas. Gue akan ulang-ulang audio ini. Kenapa sih kalian kesel ketika dibohongin? Kenapa coba? Ini kita bahas. Masih di hari Senin 17 Juli 2023. Gue libur dari pekerjaan gue dan menyeruput segelas kopi di bawah pohon rindang dan di sebuah ayunan gitulah, jaring-jaring gitu, menikmati pagi ini untuk membicarakan hal-hal yang ada di kepala gue dan mungkin terjadi di lo semua gitu, untuk memberikan satu pikiran atau menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Gue ngerasa ini adalah interaksi walaupun satu arah, tapi nanti bisa komen menjadi dua arah. Atau mungkin sebagian dari kita ngerasa kesel kan kalau dibohongin orang lain. Kenapa sih? Kenapa, coba lu jawab. Kenapa lu kesel kalau dibohongin orang lain? Gue gak kesel lu kalau dibohongin. Bahkan kadang gue gak pernah ngerasa gue dibohongin. Gue kan gak pernah percaya. Kenapa kalian kesel kalau dibohongin? Enggak ya? Kalian kan bisa ngambil pelajaran. Kenapa kalian dibohongin? Mungkin kalian itu bukan jadi tempat ternyaman orang lain untuk bicara jujur. Coba deh kalian telah. Mungkin kalian orang yang suka ngejudge, mungkin kalian orang yang suka memberikan respon yang tidak menyenangkan, mungkin kalian tipikal orang yang nggak asik lah gitu untuk orang bicara jujur. Itulah akhirnya kenapa orang-orang suka bohong sama lo, karena lo akan membuat mereka merasa aman. Ya, coba kalian pikirin. Nah, banyak orang yang dengar cerita jujur dari orang lain tapi ngeberiin responnya jadi kayak, ya lu kok gitu sih, kayak gini, kenapa sih lu gitu, lu gak seharusnya begitu kan. Terlalu banyak respon-respon yang menurut gue kurang oke untuk diberikan. Terus kita biasanya langsung dijudge gitu, baru ngomong apa terus lu pasti gini ya, lu pasti gitu. Enggak semata-mata orang bohong itu emang sengaja dengan niat, tapi tanpa alasan gitu. Walaupun ada orang yang dasarnya begitu, tapi menurut gue lebih banyak orang yang karena dia tidak merasa nyaman sama kita sehingga dia membicarakan hal dengan cara kejujuran diungkapkan ternyata sebenarnya lu adalah orang yang mendengar yang baik, tidak suka judgement, selalu merespon cerita orang, kebenaran orang maupun itu keburukan sekalipun dengan baik. Lu akan jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur walaupun padahal dia bohong terhadap orang lain, karena dia merasa lo adalah orang yang oke untuk dikatakan hal jujuran walaupun pahit. Terus mungkin juga kenapa orang tidak mau bicara jujur, karena ketika kejujuran diucapin lo tidak menerimanya dengan enak, lo langsung baper, lo langsung apapun lah, jadi orang jadi malas gitu untuk mengungkapkan kejujuran. Tapi kalau jelekin dan jelek nggak mau, kalau dibilang gedor marah, jadi akhirnya orang-orang harus peres, harus bohong. Coba sebelum lu meminta atau pikir apa sih orang bohong, kenapa sih orang kayak gini, kenapa sih orang kayak gini, ini lu lihat ke dalam diri lu sendiri, apakah lu orang yang siap untuk menerima kejujuran orang lain.
dampaknya. Tapi kalau lu udah jadi orang yang seperti itu, terlihat begitu dengan orang lain, tapi orang lain masih bohong, itu baru emang dia dasarnya kayak gitu aja. Tapi kalau lu aja nggak siap untuk menerima kejujuran, apa lu bisa bilang orang lain kok suka bohong sih gitu, terus lu kesel gitu? Jelas men. Walaupun ada bisa jadi pembahasan hal lainnya bahwa sebenarnya kan kebohongan atau tidak, satu hal itu kan kalau lo menerima itu sebagai sebuah hal yang lo percaya gitu. Coba kalau satu hal yang orang bicarakan, ceritain, katakan, cuma lo tangkap sebagai sebuah informasi yang belum lo cerna, apakah lo mau terima ini sebagai sebuah kejujuran atau tidak, atau kebenaran yang lo percaya? Sebenarnya kan enggak gitu. Itulah kenapa gue gak pernah lalu ngerasa gue dibohongin gitu, walaupun kadang mungkin informasinya gak benar gitu, tapi gue gak meyakinin itu, jadi gue gak ngerasa dibohongin. Gue cuma dengar sebuah cerita, sebuah informasi dari orang lain yang gue tangkap, oh iya, gue taruh itu di sebuah informasi aja, bukan satu hal yang gue yakini gitu. Jadi kalau ternyata itu tidak benar atau sebuah kebohongan, gue gak ngerasa dibohongi sih, karena gue gak pernah percaya. Mungkin lo bertanya terus gimana untuk caranya gitu, menuju jadi orang itu jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur gitu. Itu satu hal lain lagi ya, mungkin lo bisa tanya, lo bisa jawab atau ada diskusi. Karena menurut gue setiap satu solusi itu ya cuman untuk mungkin satu salah gitu. Tiap orang masalahnya beda-beda, caranya beda-beda, solusinya pasti beda-beda. Gue lebih suka untuk menyelesaikan masalah detail itu ya satu persatu. Kalau kayak gini kan cuman untuk hal umum aja yang bisa didengar banyak orang, bahwa ya alasan orang bohong itu pasti macam-macam ya. Salah satunya mungkin ada terletak di diri kita, di lawan bicara. Kalau lo udah selesai itu dan orang lain masih tetap berbohong, ya itu baru salah mereka. Kayak cukup ya untuk pagi ini. Gue membicarakan berapa 4 hal gitu. Gue akan terus melakukan hal ini gitu. Hal yang dekat sama gue itu adalah musik, terus pemikiran-pemikiran seperti ini, dan kelucuan-kelucuan komedi gitu. Gue akan bikin terus hal seperti ini untuk menemani hari-hari kita, yang akan gue dokumentasikan dengan tujuan pribadi sih sebenarnya, tapi siapa tahu bisa berbagi, nggak ada salahnya gitu. Ya, itulah kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan, pemikiran atau soal hal ini tadi, soal apapun, gue dengan senang hati untuk mencoba mendiskusikan dengan dengan kalian. Apalagi kalau halnya lebih spesifik, gue lebih suka membahasnya gitu. Ya itu aja. Ya itu aja. Semoga hari kalian menyenangkan. Hidup kalau nggak mikir nggak enak ya. Hidup kalau nggak ada musik juga nggak asik, kalau nggak lucu juga kalau kaku gitu. Ya setiap hari ada proses gue berpikir, dan gue yakin ada proses gue berpikir atau menerima pikiran orang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi saling interaksi buat apapun yang jadi pemikiran lo. Kalau lo nggak bisa pecahin atau nggak ketemuin jawabannya, lo bisa tulis di kolom komentar dan lo bisa membicarakannya di berikutnya. Oke, thank you cuy.
selamat beraktivitas. Gue akan ulang-ulang audio nih. Kenapa sih kalian kesel ketika dibohongin? Kenapa coba? Jadi kita bahas. Masih di hari Senin 17 Juli 2023. Gue libur dari pekerjaan gue dan menyeruput segelas kopi di bawah pohon rindang dan di sebuah ayunan gitulah, jaring-jaring gitu, menikmati pagi ini untuk membicarakan hal-hal yang ada di kepala gue dan mungkin terjadi di lo semua gitu, untuk memberikan satu pikiran atau menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Gue ngerasa ini adalah interaksi walaupun satu arah, tapi nanti bisa komen jadi dua arah. Atau mungkin sebagian dari kita ngerasa kesel kan kalau dibohongin orang lain. Kenapa sih? Ayo coba lu jawab, kenapa lu kesel kalau dibohongin orang lain? Gue gak kesel kalau dibohongin, bahkan kadang gue gak pernah ngerasa gue dibohongin gitu. Gue gak pernah percaya. Kenapa kalian kesel kalau dibohongin? Oh enggak ya? Kalian kan bisa ngambil pelajaran. Kenapa kalian dibohongi? Mungkin kalian itu bukan jadi tempat ternyaman orang lain untuk bicara jujur. Coba deh kalian telah mungkin kalian orang yang suka ngejudge, mungkin kalian orang yang suka memberikan respon yang tidak menyenangkan, mungkin kalian tipikal orang yang nggak asik lah gitu untuk orang bicara jujur. Itulah akhirnya kenapa orang-orang suka bohong sama lo, karena lo akan membuat mereka merasa aman. Ya enggak? Coba kalian pikirin. Banyak orang yang dengar cerita jujur dari orang lain tapi ngeberiin responnya jadi kayak lo kok gitu sih, kalau gini kenapa sih lo gitu, lo gak seharusnya begitu kan. Terlalu banyak respon-respon yang menurut gue kurang oke untuk diberikan. Terus kita biasanya langsung dijudge gitu, baru ngomong apa terus lu pasti gini ya, lu pasti gitu. Enggak semata-mata orang bohong itu emang sengaja dengan niatan pesan, walaupun ada orang yang dasarnya begitu. Tapi menurut gue lebih banyak orang yang karena dia tidak merasa nyaman kita, sehingga dia membicarakan hal-hal dengan cara bohong. Ketika jujuran diungkapkan ternyata lu adalah orang yang mendengar yang baik, tidak suka judgement, selalu merespon cerita orang, kebenaran orang maupun itu keburukan sekalipun dengan baik. Lu akan jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur walaupun padahal dia bohong terhadap orang lain, karena dia merasa lu adalah orang yang oke dikatakan hal jujuran walaupun pahit. Terus mungkin juga kenapa orang tidak mau bicara jujur, karena ketika kejujuran diucapin lu tidak menerimanya dengan enak, lu langsung baper, lu langsung ya apapun lah. Jadi orang jadi malas gitu untuk mengungkapkan kejujuran. Ketika lu jelek dibilang jelek nggak mau, gendut dibilang gendut lu marah. Jadi akhirnya orang-orang harus peres, harus bohong. Coba sebelum lu meminta atau pikir kenapa sih orang bohong, kenapa sih orang kayak gini, kenapa sih orang kayak gitu, mending lu lihat ke dalam diri lu sendiri gitu. Apakah lu orang yang siap untuk menerima kejujuran orang lain? Apa
dasarnya kayak gitu. Tapi kalau lu aja nggak siap untuk kejujuran, apa lu bisa bilang orang lain kok suka bohong sih gitu, terus lu kesel gitu? Jelas men. Walaupun ada bisa jadi pembahasan hal lainnya bahwa sebenarnya kan kebohongan atau tidak satu hal itu kan, kalau lo menerima itu sebagai sebuah hal yang lo percayai gitu. Coba kalau satu hal yang orang bicarakan, ceritain, katakan cuma lo tangkap sebagai sebuah informasi yang belum lo cerna, apakah lo mau terima ini sebagai sebuah kejujuran atau tidak, atau kebenaran yang lo percaya? Sebenarnya kan enggak gitu. Itulah kenapa gue nggak pernah lalu ngerasa gue dibohongin gitu, walaupun kadang mungkin informasinya nggak benar gitu, tapi gue nggak meyakini itu, jadi gue nggak ngerasa dibohongin. Gue cuma dengar sebuah cerita, sebuah informasi dari orang lain yang gue tangkap, oh iya gitu. Gue taruh itu di sebuah informasi aja, bukan satu hal yang gue yakini. Jadi kalau ternyata itu tidak benar atau sebuah kebohongan, gue nggak ngerasa dibohongi sih. Nah, gue nggak pernah percaya. Mungkin lo bertanya terus gimana untuk caranya gitu menuju jadi orang itu jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur gitu. Itu satu hal lain lagi ya, lo bisa tanya ini, lo bisa jawab atau diskusi. Karena menurut gue setiap satu solusi itu ya cuman untuk mungkin satu cara gitu. Setiap orang masalahnya beda-beda, caranya beda-beda, solusinya pasti beda-beda. Gue lebih suka untuk menyelesaikan masalah detail itu ya satu persatu. Kalau kayak gini kan cuman untuk hal umum aja yang bisa didengar banyak orang bahwa ya alasan orang bohong itu pasti macam-macam ya. Salah satunya mungkin ada terletak diri gitu di lawan bicaranya. Kalau lo udah selesai itu dan orang lain masih tetap berbohong, ya itu baru salah mereka. Kayak cukupnya untuk pagi ini gue membicarakan berapa 4 hal gitu. Gue akan terus melakukan hal ini gitu. Hal yang dekat sama gue itu adalah musik, terus pemikiran seperti ini, dan kelucuan komedi gitu. Gue akan bikin terus hal seperti ini untuk menemani hari-hari kita, yang akan gue dokumentasikan dengan tujuan pribadi sih sebenarnya, tapi siapa tahu bisa untuk berbagi, gak ada salahnya gitu ya. Itulah kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan soal pemikiran atau soal hal ini tadi, soal apapun, gue dengan senang hati untuk mencoba mendiskusikan dengan dengan kalian. Apalagi kalau halnya lebih spesifik, gue lebih suka membahasnya gitu. Kayaknya itu aja. Itu aja, semoga hari kalian menyenangkan. Hidup kalau nggak mikir nggak enak ya. Hidup kalau nggak ada musik juga nggak asik, kalau nggak lucu juga terlalu kaku gitu. Ya setiap hari ada proses gue berpikir, dan gue yakin ada proses gue berpikir atau menerima pikiran orang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi salintasi buat apapun yang jadi pemikiran lo. Kalau lo nggak bisa percayain atau nggak ketemuin jawabannya, lo bisa tulis di kolom komentar dan lo bisa membicarakannya di berikutnya. Oke cuy, selamat beraktivitas. Gue akan ulang-ulang audio ini. Kenapa sih kalian kesel ketika dibohongin?
Kenapa coba? Oke, kita bahas. Masih di hari Senin 17 Juli 2023, gue libur dari pekerjaan gue dan menyeruput segelas kopi di bawah pohon rindang dan di sebuah ayunan gitulah, jaring-jaring gitu, menikmati pagi ini untuk membicarakan hal-hal yang ada di kepala gue dan mungkin terjadi di lo semua gitu, untuk memberikan satu pikiran atau menjawab pertanyaan dari kita semua gitu. Gue ngerasa ini adalah interaksi walaupun satu arah, tapi nanti bisa komen menjadi dua arah. Atau mungkin sebagian dari kita ngerasa kesel kan kalau dibohongin orang lain. Kenapa sih? Kenapa, coba lu jawab. Kenapa lu kesel kalau dibohongin orang lain? Gue gak kesel tuh kalau dibohongin. Bahkan kadang gue gak pernah ngerasa gue dibohongin gitu. Gue kan gak pernah percaya. Kenapa kalian kesel kalau dibohongin? Enggak ya? Kalian kan bisa ngambil pelajaran. Kenapa kalian dibohongin? Mungkin kalian itu bukan jadi tempat ternyaman orang lain untuk bicara jujur. Coba deh kalian telah mungkin kalian orang yang suka ngejudge, mungkin kalian orang yang suka memberikan respon yang tidak menyenangkan, mungkin kalian tipikal orang yang ya nggak asik lah gitu untuk orang bicara jujur. Itulah akhirnya kenapa orang-orang suka bohong sama lo, karena lo akan membuat mereka merasa aman. Ya kan? Coba kalian pikirin. Kan banyak orang yang dengar cerita jujur dari orang lain tapi ngeberiin responnya jadi kayak, ya lo kok gitu sih, kayak gini, kenapa sih lo gitu, lo gak seharusnya begitu kan. Terlalu banyak respon-respon yang menurut gue kurang oke untuk diberikan. Terus kita biasanya langsung dijudge gitu, baru ngomong apa terus lu pasti gini, lu pasti gitu. Enggak semata-mata orang bohong itu emang sengaja dengan niatan tanpa alasan, walaupun ada orang yang berdasarnya begitu. Tapi menurut gue lebih banyak orang yang karena dia tidak merasa nyaman kita, sehingga dia membicarakan hal dengan cara bohong. Karena ketika jujuran diungkapkan ternyata coba lu adalah orang yang mendengar yang baik, tidak suka judgement, selalu merespon berita orang, kebenaran orang maupun itu keburukan sekalipun dengan baik, lu akan jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur walaupun padahal dia bohong terhadap orang lain, karena dia merasa lu adalah orang yang oke untuk dikatakan hal jujuran walaupun akhir. Terus mungkin juga kenapa orang tidak mau bicara jujur, karena ketika kejujuran diucapin, lu tidak menerima dengan enak, lu langsung baper, lu langsung ya apapun lah. Jadi orang jadi malas untuk mengungkapkan kejujuran. Jadi kalau jelek dibilang jelek nggak mau, dibilang bener nggak mau. Jadi akhirnya orang-orang harus beres, harus bohong. Coba sebelum lu meminta atau pikir apa sih orang bohong, kenapa sih orang kayak gini, kenapa sih orang kayak gini, mending lu lihat ke dalam diri lu sendiri. Apakah lu orang yang siap untuk menerima kejujuran orang lain, apapun dampaknya. Mungkin kalau lu udah jadi orang yang seperti itu, terlihat begitu dengan orang lain, tapi orang lain masih bohong, itu baru
emang dia dasarnya kayak gitu aja. Tapi kalau lu aja gak siap untuk menerima kejujuran, kenapa lu bisa bilang orang lain kok suka bohong sih gitu, terus lu kesel gitu? Jelas men. Walaupun ada bisa jadi pembahasan hal lainnya bahwa sebenarnya kan kebohongan atau tidak, satu hal itu kan kalau lu menerima itu sebagai sebuah hal yang lu percayai gitu. Coba kalau satu hal yang lu bicarakan, ceritain, katakan cuman lu tangkap sebagai sebuah informasi yang belum lu cerna apakah lu mau terima ini sebagai sebuah kejujuran atau tidak, atau kebenaran yang lu percaya. Sebenarnya kan enggak gitu. Itulah kenapa gue gak pernah lalu ngerasa gue dibohongin gitu, walaupun kadang mungkin informasinya gak benar gitu, tapi gue gak meyakini itu, jadi gue gak ngerasa dibohongin. Gue cuma dengar sebuah cerita, sebuah informasi dari orang lain yang gue tangkap, oh iya, gue taruh itu di sebuah informasi aja, bukan satu hal yang gue yakini. Jadi kalau ternyata itu tidak benar atau sebuah kebohongan, gue gak ngerasa dibohongi sih, karena gue gak pernah percaya. Mungkin lo bertanya terus gimana untuk caranya gitu menuju jadi orang itu jadi tempat ternyaman untuk orang bicara jujur gitu. Itu satu hal lain lagi ya, bisa jawab atau ya ada diskusi. Karena menurut gue setiap satu solusi itu ya cuman untuk mungkin satu salah gitu. Setiap orang masalahnya beda-beda, caranya beda-beda, solusinya pasti beda-beda. Gue lebih suka untuk menyelesaikan masalah detail itu ya satu persatu. Kalau kayak gini kan cuma untuk hal umum aja yang bisa didengar banyak orang, bahwa ya alasan orang bohong itu pasti macam-macam ya. Salah satunya mungkin ada terletak di diri kita, di lawan bicara. Kalau lo udah selesai itu dan orang lain masih tetap berbohong, nah itu baru salah mereka. Saya cukup untuk pagi ini gue bicarakan berapa 4 hal gitu. Gue akan terus melakukan hal ini gitu. Hal-hal yang dekat sama gue itu adalah musik, terus pemikiran-pemikiran seperti ini, dari kecuan-kecuan itu komedi gitu. Gue akan bikin terus hal seperti ini untuk menemani hari-hari kita, yang akan gue dokumentasikan dengan tujuan pribadi sih sebenarnya, tapi siapa tahu bisa untuk berbagi, nggak ada salahnya gitu ya. Itulah kurang lebihnya. Kalau kalian punya pertanyaan soal pemikiran atau soal hal ini tadi, soal apapun, gue dengan senang hati untuk mencoba mendiskusikan dengan kalian, apalagi kalau halnya lebih spesifik, gue lebih suka membahasnya gitu. Kayaknya itu aja. Itu aja, semoga hari kalian menyenangkan. Hidup kalau nggak mikir nggak enak ya. Hidup kalau nggak ada musik juga nggak asik, kalau nggak lucu juga terlalu kaku gitu. Ya setiap hari ada proses gue berpikir, dan gue yakin ada proses gue berpikir atau menerima pikiran orang lain. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi saling interaksi buat kita. Apapun yang jadi pemikiran lo, kalau lo nggak bisa pecahin atau nggak temuin jawabannya, lo bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa membicarakannya di berikutnya. Oke, thank you cuy. Selamat beraktivitas. Gue akan ulang-ulang audio ini.